Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A yang akan mempresentasikan tentang kromatografi cair kinerja tinggi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Famila Marta Farida dan rekan saya Zona Hapiper, Karlina Violita YS, Meiliana Ngasiwati, Wiwit Febrianti, Nunung Desklarita, dan Debbie Febriani. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Zona. Pada Zona dipersilahkan. Kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau biasa juga disebut dengan HPLC merupakan metode yang tidak deskriptif dan dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada KCKT digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meiliana. Kepada Meiliana dipersilahkan. Baiklah, komponen alat kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, ada pompa atau pump, adalah cairan yang bergerak melalui kolom. Yang kedua, ada injektor, sampel yang akan dimasukkan ke bagian ujung kolom harus dengan disturbansi yang minimum dari material kolom. Yang ketiga, ada kolom, adalah jantung kromatografi berhasil atau gagalnya suatu analisis tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi percobaan yang sesuai. Keempat, ada detektor, suatu detektor yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan menghitung kadamnya. Yang terakhir, ada sistem penyuntik. Teknik penyuntikan harus dilakukan dengan cepat untuk mencapai ketelitian maksimum analisis kuantitatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Karlina. Kepada Karlina dipersilahkan. Baiklah, yang keenam, tendon pelarut mempunyai ciri yaitu bahan tendon harus lembab terhadap berbagai fase gerak, berair dan tak berair. Yang ketujuh, elusi Gardner didefinisikan sebagai penambahan kekuatan fase gerak selama analisis kromatografi berlangsung. Yang 8, pengolahan data digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif suatu komponen bila kondisi kinerja dapat dikontrol. Kemudian fase gerak di dalam kromatografi cair, komposisi dari solvent atau rasa gerak adalah salah satu dari variabel yang mempengaruhi pemisahan. Prinsip kerja kromatografi cair kinerja tinggi akan dibacakan oleh Wiwit. Kepada Wiwit dipersilahkan. Prinsip kerja kromatografi cair di kinerja tinggi. Prinsip KCKT menggunakan prinsip kromatografi untuk mengukur sampel. Dalam kromatografi, analisis dilakukan dengan cara memisahkan molekul berdasarkan perbedaan struktur ataupun komposisinya. Pemisahan tersebut terjadi saat sampel bergerak melewati fase diam dan berubah zat atau cair. Karena terbawa oleh fase gerak, dapat berupa zat atau gas. Beragam komponen dalam sampel akan terpisah berdasarkan beberapa afiditasnya terhadap fase diam. Komponen yang dapat berinteraksi secara kuat dengan fase diam akan bergerak lebih lambat sehingga dapat terpisah dari komponen lain dengan interaksi yang lemah pada kromatografi keras. Sampel yang diteteskan di bagian ujung kertas kromatografi fase diam akan lambat laun bergerak dan terpecah komponennya seiring dengan bergeraknya cairan pada dasar kertas fase gerak. HPLC pun demikian.
Sampel yang dijelaskan bergerak melalui fase diam kolom karena terbawa oleh fase gerak. Kegunaan dari kromatografi cair kinerja tinggi akan dibacakan oleh Debbie. Kepada Debbie dipersilahkan untuk membaca. Baiklah, saya akan menjelaskan kegunaan kromatografi cair kinerja tinggi. 1. Pemisahan berbagai senyawa organik maupun anorganik ataupun spesimen biologis. 2. Analisis ketidakmurnian. 3. Analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap. 4. Penentuan molekul-molekul netral. 5. Isolasi dan permunian senyawa. 6. Pemisahan senyawa-senyawa dengan struktur kimia yang mirip. Yang terakhir akan dibacakan oleh Nunung. Pada Nunung dipersilahkan. Faktor yang mempengaruhi kromatografi cair kinerja tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi kerja HPLC dalam penetapan kadar siprofloxacin dalam media adalah pH fase gerak, suhu kolom, volume asetonitril, dan fase aqueous di fase gerak. Suhu kolom dapat mempengaruhi waktu retensi dan bentuk puncak kromatogram. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya besok pada jam pemisahan kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.